Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Akhwani akhwati fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Teman-teman semuanya, para ahbab, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dan tidak bosan untuk terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Yang dengan nikmat-nikmatnya tersebut, yang tentunya dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, bisa melanjutkan aktivitas kita, dan itu semua terjadi karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghitung-hitung nikmat dan mensyukuri nikmat tersebut akan membuka banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Orang bisa berhenti menggagalkan atau membatalkan niatnya untuk berbuat buruk, di antaranya dengan apa? Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menghitung-hitung nikmat. Dan ini di antara poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau membahas poin-poin yang bisa membebaskan seorang hamba dari dosa. Di antaranya apa? Mensyukuri nikmat. Karena ketika kita menghitung-hitung nikmat yang ada pada diri kita, nanti kita akan malu. Kita akan malu dan cenderung meninggalkan dosa tersebut. Maka di antara nikmat yang besar adalah kita bisa mampu diberi kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Karena nikmatnya majelis ilmu ini, Allahu Akbar, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang diberi kesempatan. Ketika kita memiliki kesempatan tersebut, maka syukuri. Bahkan kita diperintahkan untuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba yang bersyukur dan dibantu untuk bersyukur. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk terus mengingatmu, bersyukur kepadamu. Karena memang manusia ini cenderung lalai dan lupa. Dikasih banyak kebaikan tapi dibalas dengan keburukan. Masallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan mentarbiyah anak. Keutamaan mentarbiyah anak. Walaupun secara naluri, secara tabiat, manusia itu cenderung mentarbiyah anaknya. Orang tua itu sayang sama anak, cenderung melindunginya dari berbagai macam bahaya dan lain sebagainya. Tapi ternyata syariat kita, syariat Islam mendukung, memerintahkan hal tersebut. Kenapa? Karena memang anak-anak ini adalah pemuda masa depan. Anak kita pemuda masa depan. Adapun kita orang tua masa depan. Maka apa yang kita persiapkan saat ini akan menjadi kebaikan di masa depan. Dan kebaikan individu seorang muslim akan mengakibatkan kebaikan umat pada akhirnya. Karena kalau kita berbicara masyarakat, maka pada hakikatnya masyarakat itu adalah gabungan daripada orang. Yang orang tersebut keluar daripada tarbiyah rumah masing-masing. Maka ketika rumah mengeluarkan tarbiyah baik, maka akan memperbaiki umat pada akhirnya. Ayat yang menjadi acuan pertama kita sebagai orang tua, terkhusus para bapak, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara."
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ayat yang menjadi acuan kita para orang tua untuk mentarbiyah anak-anak kita. Agar apa? Agar kita selamat dari neraka dan mereka pun selamat dari neraka. Jadi inti dari kita mentarbiyah anak bukan bikin gemuk mereka, mempersiapkan 4 sehat 5 sempurnanya, itu bagus. Tapi yang utama menyelamatkan mereka dan diri kita dari api neraka. Karena percuma kalau kita kumpul di dunia, tapi ternyata kita pisah di akhirat, yang satu di surga dan wal'iyadzubillah yang satu lagi di neraka. Dan juga yang menjadi acuan kita dalam mentarbiyah anak adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua dari kalian itu bertanggung jawab dan semua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap amanat yang Allah amanatkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci tanggung jawab dan amanat tersebut, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan suami adalah penanggung jawab bagi seluruh keluarganya, maksudnya keluarga inti, istrinya, anak-anaknya. Maka tonggak pertama itu suami. Jadi suami harus pegang kendali, pegang setir. Untuk apa? Untuk kebaikan keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW juga merinci perempuan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan perempuan itu adalah pemimpin di rumahnya ketika suami tidak ada. Nah, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Dari situ kita memahami bahwasanya tarbiyah anak ini bukan hanya naluri manusia untuk melindungi, memberikan kebaikan pada anaknya, tapi merupakan kewajiban dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tarbiyah anak ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dal 'ala al-khairi kafa'ilihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Inna ad-dala 'ala al-khairi kafa'ilihi. Sesungguhnya orang yang mengarahkan atau menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini kita cuma ngarahin doang ya, cuma ngasih tahu, cuma nunjukin. Tapi kita dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Seperti orang yang melakukannya. Maka orang tua yang memberikan tarbiyah, arahan, bimbingan, petunjuk pada anaknya, ini orang tua nggak berbuat baik, si anak berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia melakukannya. Dan ini tentu kebaikan yang besar yang harusnya memecut diri kita untuk mentarbiyah anak kita. Kenapa? Karena itu pahala berjalan itu. Pahala berjalan. Kita kalau dapat passive income, senang ya. Ya kayak nyawain apa misalnya, ya udah barangnya nggak berkurang, kitanya nggak capek, tapi dapat apa? Untungnya. Maka ada khairi kafa'ilihi seperti itu. Orang yang menunjukkan, mengarahkan kepada suatu kebaikan seperti orang yang melakukannya. Apanya? Pahalanya, kebaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang kita berikan dari tenaga, semangat pada anak kita tidak akan pergi sia-sia. Ada pahalanya dengan syarat harus ikhlas. Harus ikhlas. Tapi ayat-ayat seperti ini, kenapa hari ini kita bahas keutamaan tarbiyah? Karena dengan membahas keutamaan tarbiyah akan timbul power besar pada diri kita. Yang tadi mulai lemas, mulai futur, timbul semangat lagi. Kenapa? Oh, yang saya ajarkan ternyata bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan dan perlu dihadirkan niat ini agar kuat usaha. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha."
Kata Rasulullah, barang siapa yang menunjukkan satu sunnah, kemudian apa yang diajarkan tersebut dilakukan dan diamalkan oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang mengerjakan dapat pahala. Makanya di antara nasihat Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili apa? Kalau bisa orang tua yang menghafalkan anaknya Al-Fatihah. Karena Fatihah ini akan terus dibaca, akan terus dibaca bahkan dalam sholat-sholatnya oleh si anak tersebut. Kalau si anak hafalnya dari orang tua, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Cuman inilah sunnatullah, inilah hikmah Allah. Allah menyembunyikan yang namanya pahala, tidak terlihat. Sehingga orang-orang yang memang menimbun pahala tersebut adalah orang-orang yang beriman. Ada pun orang-orang yang lemah keimanannya, tidak terlalu kepengen sama pahala, maka dia merugi pada hakikat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taufik besar ketika ibu diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tarbiyah anaknya. Bapak diberikan kesempatan untuk tarbiyah. Alhamdulillah, kesempatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mendulang ladang-ladang pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, doa ulil walad as-salih lil walidain. Doa anak yang soleh untuk kedua orang tua. Ini kalau kita lagi capek-capek tarbiyah anak ya, anak badu, anak nakal, dibilangin nggak mau nurut, dikasih tahu berkali-kali nggak mau dengar. Terkadang keutamaan ini membuat kita lebih bersemangat. Terutama yang kedua ini, yaitu apa? Anak yang soleh itu akan bermanfaat doanya bagi orang tua. Kita semua para bapak ngeh ya dan tahu ya, kalau dulu kita tuh punya masa kecil, ya kan? Kita punya masa kecil dan ternyata masa tersebut sudah lewat. Terus datang masa remaja, bujang, perawan, dan ternyata masa tersebut sudah lewat. Sekarang datang masa yang lainnya, itu masa apa? Masa kita membangun keluarga. Dan masa ini akan lewat kepada masa tua nanti, dan masa tua akan berakhir di kuburan masing-masing nanti. Ini kepastian yang kita bisa perkirakan lagi. Maka hendaknya kita mempersiapkan apa yang akan datang, kepastian tersebut, untuk kita perbaiki akhirat kita. Di antara yang paling baik apa? Doa anak yang soleh untuk kedua orang tua. Kesempatan itu mahal, bapak-bapak ibu. Para ulama salaf disebutkan, kalau mereka mulai futur, mulai melemah semangatnya, maka mereka disebutkan di antara ulama para salaf, mereka menggali lubang kuburan mereka sendiri. Kalau mereka sudah mulai semangatnya menurun, mereka masuk ke lubang yang mereka buat tersebut. Terus dia bilang, si alim tadi, ya nafsi qaddiri, wahai jiwa, bayangkan engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kamu harapkan? Maka si alim tadi menjawab dirinya sendiri. Dia bilang yang paling diharapkan oleh si maulid adalah keluar, kembali hidup, dan beramal saleh. Terus dia jawab dirinya sendiri, dia bilang apa? Apa yang kau harapkan diberikan, bangun dan kembalilah beramal saleh. Orang kalau udah meninggal, Allah gak ada yang diharapkan kecuali balik ke dunia. Mau ngapain? Mau amal saleh. Orang yang meninggal itu gak berharap kalau dia itu kembali untuk ketemu istrinya. Dia pengen balik ke dunia, ya Allah, jangan matikan aku, kembalikan aku ke dunia. Aku pengen lihat anakku, pengen lihat keluargaku. Dulu aku gak punya rumah, aku pengen punya rumah. Dulu aku gak kaya, aku pengen kayakan diriku. Itu bukan harapan si mayit. Yang diharapkan si mayit keluar, kembali hidup untuk beramal saleh. Dan ternyata, nah itu gak bakal terjadi harapan tersebut ya. Gak ada mayit kembali hidup. Tapi yang menjadi rahmat Allah menjadikan doa anak yang saleh itu sangat bermanfaat bagi orang. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis yang kita kenal sekali.
yaitu jika mati suatu bani Adam maka terputus amalannya kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Wallah kita butuh kepada doa tersebut. Dan ternyata itu bisa kita dapatkan ketika kita apa? Ketika kita berusaha agar anak kita menjadi anak yang soleh. Ini di antara faedah keutamaan kita mentarbiyah anak-anak kita. Anak tahu, karena memang anak sama antum posisi kurang lebih. Kita orang tua, tarbiyah anak sulit. Orang tua sulit, boro-boro tarbiyah anaknya, mengkondisikan antara hubungan dia sama istrinya harus baik, belum lagi cari nafkah, belum lagi apa? Tarbiyah anak, belum lagi urusan kerjaan, belum banyak urusan yang kita urus. Tapi di antara perkara yang jangan sampai ketinggalan apa? Tarbiyah anak kita. Rasulullah SAW punya beberapa anak. Di antara 4 perempuan dan 2 laki-laki. Atau 3 laki-laki. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Di antara tarbiyah Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah SAW memanggil Fatimah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Fatimah, salini ma syi'ti min mali la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku apapun yang kau mau. Tapi asal kamu tahu, aku tidak bisa menyelamatkanmu nanti di hari kiamat. Artinya Rasulullah SAW ingin Fatimah juga beramal untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal anaknya siapa? Anaknya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya, anak Nabi, keren banget gak sih? Anaknya Nabi, cuman Rasulullah SAW tarbiyah anaknya agar mempersiapkan keselamatan dari diri sendiri. Tetap diberikan tarbiyah. Dan ibu-ibu jangan terlalu kecil hati ketika saya nggak kerja, saya di rumah. Di rumah ngapain ngurus anak? Wallah, itu tugas yang mulianya luar biasa. Yang kalau dilakukan dengan ikhlas, kita berharap pada Allah, besar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan tarbiyah anak adalah kedua orang tua akan mendapatkan kenaikan derajat nanti di surga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang pria, seorang laki-laki nanti di hari kiamat dinaikkan derajatnya di surga. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa aku mendapatkan kenaikan ini? Maka dikatakan kepadanya apa? Bistighfari waladika lak. Ini terjadi karena istighfar anakmu untukmu. Ya, yang istighfar siapa? Kita, bukan. Yang beramal siapa? Kita, bukan. Bahkan si orang ini cenderung bingung kenapa dia mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi ternyata hal tersebut dilakukan oleh orang lain, anaknya untuk dia. Maka perlu kita menanamkan kebaikan-kebaikan ini sama anak kita. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa bikin anak kita soleh, memastikan kesolehan mereka nggak bisa. Yang kita bisa usahakan apa? Berusaha itu sendiri. Ada pun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Al-jaza' min jinsil amal. Semua usaha pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebesar. Kita berusaha mentarbiyah anak kita, pasti kita mendapatkan kebaikan tersebut. Entah nanti anak kita soleh apa enggak, usaha kita tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Keutamaan yang keempat adalah ini khusus kepada anak perempuan. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man ibtuliya bi syai'in min al-banat fa sabara 'alayhinna kunna lahu hijaban min an-nar."
Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang diuji oleh Allah dengan anak perempuan, dalam riwayat yang lain 3. Para sahabat mengatakan, kalau 2 gimana ya Rasulullah? 2 juga termasuk. Kata sebagian yang lain, kami yakin kalau ada yang tanya 1 gimana ya Rasulullah? Rasulullah bakal jawab kan? Iya, walaupun 1. Dan pemahaman sahabat ini pemahaman yang dikedepankan ya, karena mereka yang lebih mengetahui kondisi dan sabda Rasulullah SAW. Maka orang yang bersabar terhadap tarbiyah, terkhusus tarbiyah anak perempuan, maka anak tersebut akan apa? Kunna lahu hijaban minan nar. Anak perempuan tersebut akan menjadi hijab, penghalang bagi orang tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini nggak kuat sama api. Badan kita nih bakal hancur dan rusak kalau dibakar. Tapi seseorang bisa selamat dari panasnya api neraka kalau dia apa? Dia bersabar merawat mentarbiyah anak perempuan. Dalam riwayat yang lain disebutkan hatta tablugha, sampai keduanya menjadi baligh. Man ala jariyatin, barang siapa yang mengasuh, mentarbiyah, menjaga 2 anak perempuan sampai mereka baligh. Dan anak perempuan ini subhanallah ya, apa penjagaan yang harus baik, pengajaran yang harus baik, kesabaran harus ekstra dan lain sebagainya. Maksudnya mentarbiyah anak perempuan apa? Mencarikan bagi mereka rezeki yang halal, menutupi aurat mereka dengan pakaian-pakaian yang syar'i. Makanya ini para orang tua ya, kalau pengen lebaran, sebentar lagi kita Ramadan terus lebaran, pengen beli baju buat anaknya, perhatikan apa? Kesyar'iannya. Apalagi si anak sudah mulai besar. Perhatikan kesyar'ian. Jangan sampai auratnya terbuka atau kita belikan, justru kita yang memfasilitasi anak tersebut untuk menggunakan baju-baju yang tidak benar. Nah, menjaga anak perempuan tersebut, terlebih di zaman sekarang ini. Ya Allah, ini ya Allah, fitnah besar. Handphone ini luar biasa. Sekarang anak banyak yang udah bawa handphone, masih kecil udah bawa handphone. Maka kita orang tuanya berikan pembatasan, arahan. Ustaz, afwan, nggak ada waktu Ustaz. Saya bukan orang nganggur, saya kerja. Ustaz, afwan Ustaz, saya ada ini dan itu. Maka tetap tarbiyah, khusus tarbiyah anak perempuan wajib dilakukan. Terkadang kita lupa dan lalai, itu manusia ya. Tapi istri ingatkan suami dan suami ingatkan istri. Istri sadarkan suami, suami sadarkan istri. Sebutin hadisnya ke istri kita. Jangan. Barang siapa yang bersabar merawat anak perempuan, dijadikan penghalang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ada kelompok, kita masuk di kelompok tersebut bakal dihukum mati. Maju satu-satu dihukum mati. Tapi nanti ada beberapa orang akan dikecualikan. Dan ternyata kita dikecualikan, gak dihukum mati. Senangnya kayak apa sih Pak? Ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan halangi dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu caranya sudah diberitahu pada kita semua. Dengan merawat, mentarbiyah, melindungi anak perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man 'ala ibnataini aw thalathan, barang siapa yang merawat 2 anak perempuan atau 3, aw ukhtaini aw thalathan, atau dia merawat 2 saudarinya atau 3 saudarinya sampai dia meninggal, kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain, aku dan orang tersebut, kata Rasulullah SAW,
seperti ini. Wa asyara bi usbu'aihi sababah wallati taliha. Rasulullah kemudian menggandengkan antara jari telunjuk dan jari yang sebelahnya. Artinya nanti dia dan Rasulullah SAW dekat di hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Jaga anak perempuan. Anak laki-laki Ustaz semua ada pahalanya. Cuma kekhususan ini datang terhadap anak perempuan. Barang siapa yang punya anak perempuan 2, 3 atau bahkan 1, dijaga anak perempuannya. Kalau kita nggak jaga, kita yang celaka. Kita yang akan celaka. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Tentunya untuk mentarbiyah anak-anak ini kita perlu apa? Perlu ilmu dan perlu kesabaran. Perlu ilmu, perlu kesabaran yang sangat ekstra. Karena tarbiyah ini bukan usaha sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun bahkan. Tarbiyah ini panjang masanya. Dan kita harus sadar kita ada di zaman yang fitnahnya besar. Kita sekarang kita sendiri aja ya, nggak usah anak-anak kita. Kita sendiri sama handphone udah gelagapan. Banyak banget fitnahnya, ya syahwat, ya syubhat. Godaan luar biasa. Tapi kita nggak mau. Sekarang ini kita harus apa? Harus bawa handphone. Untuk apa? Untuk komunikasi kita, untuk banyak hal terkait dan terhubung pada handphone ini. Tapi ternyata fitnahnya besar. Internet yang kebuka sekarang luar biasa. Kita sempat singgung juga perkara AI. Sekarang semuanya serba gampang, serba mudah, serba terbuka. Dan kekuatan kita sekarang ini akan terus melemah. Yang sekarang kita bisa lakukan, nanti kita nggak bisa lakukan. Maka menunda-nunda tarbiyah anak ini merupakan kekeliruan yang besar. Kekeliruan yang besar. Dalam mentarbiyah anak banyak nanti sudut yang perlu kita ajak kerjasama. Di antaranya yang pertama adalah sekolah. Maka jadikan sekolah ini partner kita mentarbiyah anak kita. Jadi kalau para ibu, para bapak pengen komunikasi lebih dekat dengan para wali kelas, boleh, bagus banget. Terus dengan apa? Dengan lingkungan, ngobrol sama suami. Ini kayaknya lingkungan kita kurang baik nih. Atau alhamdulillah lingkungan kita baik ya, terus dijaga batasan-batasannya. Atau mungkin posisi keluarga yang memang apa? Beragam. Nah itu juga perlu diomongkan, karena memang lingkungan ini termasuk apa? Sudut-sudut yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah membantu mereka dalam mentarbiyah anak. Maka pikirkan hal tersebut. Wallah, ini bukan perkara yang remeh, ini perkara yang besar. Ini perkara yang besar. Sepenting kita cari duit, nah sepenting itu kita mentarbiyah anak-anak kita. Ustaz Afwan nih, kalau nggak cari duit kita nggak makan di rumah. Kayak gitu. Mentarbiyah anak. Dan itu nggak terasa. Kalau kadang kita lalai. Jarang gandeng anak aja atau jarang meluk anak aja itu ada efeknya. Terkhusus bapak-bapak ke anak perempuan. Ini akan memberikan rasa aman, rasa percaya, rasa dekat, kehangatan keluarga itu terasa. Kalau apa? Gandeng peluk aja. Tapi terkadang kita tuh lupa. Lalainya terlalu panjang. Maka di sini istri mengingatkan suami mengingatkan istri untuk ada waktu kita keluar bareng, ngobrol, gendong anaknya atau dipeluk anaknya. Ada beberapa kalimat yang bisa bikin anak senang luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya kita ambil pendapat si anak terus kita bilang, wah ini bagus nih. Apa namanya, pendapat kamu bagus nih. Itu cuma itu aja, ternyata efeknya besar. Maka tarbiyah ini apa ya? Tarbiyah ini adalah usaha-usaha yang perlu kita usahakan dan perlu kita belajar. Karena memang kita sebelumnya nggak punya anak ya. Kita nggak pernah punya anak sebelumnya. Bahkan kita ini anak dulu.
Untuk mentarbiyah anak perlu kita belajar. Kalau kita nggak belajar, kita mau tarbiyah anak kita dengan apa? Kalau Ustaz Afwan, saya di rumah kalau udah angkat telunjuk anak-anak harus takut. Militer, di rumah militer. Nah, ini perlu pengarahan yang lebih baik lagi. Perlu apa? Perlu. Belum juga kalau kita ternyata dulunya mendapatkan tarbiyah yang buruk misalnya. Kita mendapatkan tarbiyah yang buruk dari orang tua kita. Ya semoga Allah ampuni mereka, mungkin itu terjadi karena ketidaktahuan mereka. Tapi itu harus diikat. Dengan apa? Dengan kita belajar, kita perbaiki hubungan kita sama anak kita. Kita ngobrol sama mereka. Lagi-lagi ini akan menyita banyak waktu kita. Handphone. Sekarang semuanya serba online, semuanya serba online. Anda benar-benar kaget banget waktu tahu ada namanya chat GPT. Itu benar-benar buku 2 jilid, judulnya apa, kita masukin ke chat GPT, kita bilang sama chat GPT, Afwan tolong diringkasin isi buku ini apa aja sih? Itu cuma hitungan detik keluar langsung rangkumannya. Maksudnya ini udah apa namanya, udah mudah banget gitu. Kita mau akses ini, mau akses itu. Sampai sempat kita sampaikan juga kalau zaman sekarang ini udah nggak ada lagi resep rahasia ya. Nggak ada lagi resep rahasia. Kalau dulu resep rahasia ditaruh di dalam peti, tutup, dikunci, gembok. Sekarang nggak ada resep rahasia. Kita mau masak apa, buka internet langsung keluar. Caranya, bahannya, segala macam. Nah, ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Wallahu tarbiyah. Allah alimah. Kita harus, pertama yang harus kita bangun apa? Hubungan yang baik dan sehat sama pasangan kita. Ini perhatikan. Kalau pasangan tuntas, tarbiyah anak akan mudah. Kalau hubungan pasangan aja masih terganggu, itu akan punya efek buruk buat kita tarbiyah. Itu pertama. Kita sama istri kita silang pendapat pasti ada. Bahkan Rasulullah SAW pun ada terjadi silang pendapat antara beliau dengan istrinya. Maksudnya silang pendapat di sini apa? Ada sedikit salah paham mungkin dan lain sebagainya. Itu terjadi. Itu sangat lumrah, bahkan membuat kita lebih dewasa dan membuat kita lebih dekat dengan pasangan kita. Tapi jangan sampai parah. Artinya jangan sampai keluar dari batas kewajaran. Kalau pasangan tuntas, insya Allah tarbiyah anak jadi mudah dan pas. Kita paham. Yang kedua, belajar. Ini penting. Penting banget. Belajar. Biar apa? Biar yang kita lakukan benar-benar terarah dengan ilmu. Yang belajar aja masih butuh sabar, berusaha, dan lain sebagainya. Jadi kita butuh ilmu dalam mentarbiyah anak, itu butuh ilmu. Rasulullah pernah ada sahabat datang ke Rasulullah SAW bawa 2 anak. Yang satu di pangku, yang satu duduk di bawah. Itu aja Rasulullah ngomelin 2. Kata Rasulullah, kenapa nggak di pangku dua-duanya? Yang satu di pangku di paha kanan, satu di pangku paha kiri. Ternyata itu aja memiliki efek. Nah, ilmu. Ketiga, lingkungan. Kalau anak-anak itu yang mentarbiyah anak ini berhasil jadi anak soleh, susah luar biasa. Pasti anak-anak ada nggak nurutnya, pasti anak-anak ada nolak perintah kitanya, pasti ada nggak berhasil, perlu 12 kali, 24 kali, 75 kali misalnya buat diomongin anak tersebut. Tapi jangan pernah merasa masalah. Ikuti prosesnya semua dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus ibu-ibu. Karena memang ibu-ibu ini waktunya besar semangat. Maka perlu ibu-ibu ini menghadirkan, menguatkan kondisi hatinya. Bapak-bapak membantu ibu terus. Nah, membantu ibu. Nah, dan banyak sekali kesalahan dalam tarbiyah terjadi karena tekanan antara pasangan itu terjadi.
Jadi suami sama istri cekcok, akhirnya istri tarbiyah anaknya jadi nggak fokus. Akhirnya marahin orangnya. Akhirnya anaknya apa? Dimarahin. Akhirnya anaknya dipukul dan lain sebagainya. Dan seperti disampaikan juga di sini bahwa rumah itu rumah, luar itu luar. Jangan bawa aktivitas luar kita ke dalam rumah. Pekerjaan bawa ke rumah, nanti akhirnya pusing, ruwet, repot. Udah pulang udah. Besok kita kerja lagi. Besok kita beresin. Udah sampai rumah udah. Sekarang urusannya urusan siapa? Urusan keluarga. Inilah beberapa keutamaan daripada kita mentarbiyah anak-anak kita. Maka besar harapannya dari kajian ini agar timbul kembali semangat kita. Kelemahan kita dalam tarbiyah anak, futur kita dalam tarbiyah anak memang perlu diobati. Maka dalam kajian-kajian seperti ini kita harapkan agar tarbiyah kita pada anak kita menjadi lebih fokus, lebih baik, lebih intens, lebih sabar kita terhadap tarbiyah mereka. Dan semoga Allah ampuni kita ada kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan pada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik agar diberikan umur panjang di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kesuksesan anak-anak kita dan mendapatkan kebaikan daripada kesolehan anak-anak kita di dunia sebelum di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki birrul walidain anak-anak kita pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kuat dan sabar dalam tarbiyah anak-anak kita. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Kalau ada sedikit pertanyaan, tafadhol. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol. Jadi dengan kita mentarbiyahkan salah satunya ada lingkungan kan banyak ya, tidak hanya sekitar rumah, tapi salah satunya itu pasti keluarga besar. Dan mungkin kalau misalnya kita berasal dari keluarga pewaris ilmu gitu ya, yang dimana pasti disitunya banyak yang tadi macam-macam. Nah, dan mereka pun belum tentu mentarbiyah anak-anak mereka juga dengan sesuai syariat atau Al-Quran. Nah, bagaimana ya kita biar meskipun anak kita masih bisa main bareng sama saudara-saudaranya, tapi tadi yang masalah gadget dan lain sebagainya itu kan pasti anak-anak keluarga kita kan belum tentu membatasi hal-hal tersebut. Gimana ya untuk pasti misalnya dia main nih, tiba-tiba pulang tahu ilmu A dari HP-nya si anaknya saudara. Nah, mungkin gimana Ustaz untuk menghadapi hal seperti itu? Barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallah. Ini ada pertanyaan. Tadi disebutkan di antara perkara sudut yang perlu diperhatikan adalah lingkungan untuk memaksimalkan tarbiyah anak kita. Dan lingkungan itu bukan hanya lingkungan sekitar rumah kita, tetangga dan lain sebagainya, tapi lingkungan dalam lingkup keluarga besar itu sendiri. Kalau lagi ke rumah mertua misalnya, ke rumah orang tua, ketemu misanannya, sepupunya, ketemu keluarga besar yang lain, dan tarbiyah mereka berbeda dengan tarbiyah kita. Maka gimana caranya kita melindungi anak-anak kita dari perkara tersebut? Nah, ini mewakili hampir semua kondisi dari kita. Hampir semua dari kondisi dari kita. Di antara cara yang bisa kita lakukan adalah memberikan arahan pada anak kita sebelum kita ke rumah kumpul keluarga tersebut. Memberikan arahan, nah nanti di sana bakal ada ini. Kamu boleh nanti lihat TV di sana, misalnya ada TV ya. Nah, mungkin biasanya nonton TV gitu. Kamu boleh ikut nonton nanti di sana, tapi nanti tanya Abi dulu, nontonnya apa? Kenapa sih Bi? Emangnya kenapa kok itu nggak boleh? Kok sini boleh, saya nggak boleh? Kita bilang pakai alasan-alasan yang mungkin masuk ke anak-anak kita. Kita bisa bilang, jangan, nanti bisa kebawa ke mimpi. Nanti kamu jadi banyak terlalu khawatir. Nanti bayangan dan khayalnya macam-macam. Nanti yang dikasih tahu mana film-film atau tontonan-tontonan yang baik. Jadi diberikan arahan, batasan apa yang ditonton dan berapa lama. Itu terjadi sebelum kita ke sana. Misalnya. Jadi sebelum kita datang ke rumah
perkumpulan keluarga itu sendiri, kita berikan arahan pada anak-anak kita biar dia punya persiapan. Nanti begitu sampai sana kita ingatkan, begitu pulang nanti kita bahas lagi. Kalau pertama kali gagal, si anak nggak ngomong sama kita, ikut sama sepupunya main, terserah dia, nonton terserah dia, nanti pulang kita bahas. Gimana tadi janjinya? Kok nggak ngomong sama Abi? Ini bahas apa? Tadi katanya mau nontonnya ini, kok diganti? Lain kali jangan, biar nanti Abinya percaya sama kamu. Ini perlu kita arahkan pada anak-anak kita. Abi yakin, Abi ini percaya dan sayang sama kamu. Nanti lain kali Abi yakin kamu udah berbicara sama Abi. Gak apa-apa, kita bahas jadi sebelum dan ketika di sana dan ketika pulang, ini bisa dijadikan pembelajaran. Jangan sampai kita melarang ya, apalagi acara keluarga. Justru bagus itu acara keluarga, dia ketemu neneknya, ketemu kakeknya, ketemu pamannya, ketemu bibinya, tantenya, omnya, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi pembelajaran. Nanti sebah ya, cium tangan ya sama nenek ya, cium tangan sama kakek. Kalau ketemu tuh tanya kabarnya, jangan cuma cium tangan aja. Gimana nenek kabarnya, gimana sehat insyaallah. Itu bisa jadi pembelajaran tersendiri bagi kita. Intinya apa? Mungkin di antara tips bisa kita lakukan, menyiapkan sebelum pergi dan mengevaluasinya setelah kembali ke rumah kita. Nah, wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lain? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, semoga ini tanda dari apa yang disampaikan sudah dipahami dan kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita dalam tarbiyah anak kita, untuk menjadikan kita orang-orang yang bijak dalam menentukan kebaikan untuk anak-anak. Sekian yang bisa kami sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.